Dik ya. Ya. Baru hadir berapa orang? Aduh, hanya 15 orang ini. Oh, mau dimulai pelajaran ketinggalan banyak dong. Bapak nge-freeze, keluar sendiri. Coba masuk lagi. Ini jaringan cari yang kuat. Ini jaringannya cari Nanya kuat. Ya. Ini yang belakangnya merah tapi bapaknya nge-freeze. cobain dimasuk. Jadi nggak diapain sih sama gimana ini? Oke. Kameranya hilang. Oke. Baik, kita mulai sajalah. Sudah 18 orang ya. Yang lain bisa usul, Bapak rekam ini supaya kita bisa melihat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa hadir di sesi ketiga ini dengan pembicaraan masih tentang perkembangan komputer ya. Teknologi yang sangat canggih saat ini, abad ke-21. Kalau kalian tidak ingin ketinggalan informasi atau kecanggihan teknologi, maka beli komputer. Daripada beli HP, mendingan beli komputer ya. Nah, Bapak dulu punya komputer tuh pas waktu kuliah. Kalau kalian sekarang dari SD juga sudah bisa memiliki komputer tuh. Aduh, jadi sudah sangat menyenangkan sekali. Tapi kalau dipakai manfaat, kalau tidak dipakai manfaat, nah, percuma punya juga ya, hanya jadi maslahat saja. Baik, kita mulai. Tolong lihat halaman 75. Sejarah perkembangan komputer. Nisrina, halo. Halo Pak. Tolong dong dibacain. Halaman 75. Sejarah perkembangan komputer. Silahkan. Perkembangan komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computare, yang berarti alat hitung. Komputer saat ini merupakan hasil perkembangan dan penyempurnaan oleh penemu waktu ke waktu. Berikut ini ringkasan perkembangan komputer. Okay. 1. Abacus atau sempoa merupakan alat hitung kuno yang digunakan untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Alat ini muncul sekitar 500 abad yang lalu. Oke, lanjut. 2. Mesin diferensial buatan Charles Babbage pada tahun 1822. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Oke, dulu. Terima kasih Nisrina. Jadi awal mula dari perkembangan komputer itu dimulai dari ini. Abakus atau sempoa. Kalau bahasa Sundanya cipoah. Dulu Bapak kelas 1, kelas 2 selalu membawa-bawa ini ke sekolah. Kalau sekarang nggak usah. Karena dulu Bapak pas waktu SD-nya itu kalkulator tahun ya. Jadi nggak pernah ada PAUD, nggak pernah ada TK, nggak pernah ya. Jadi Bapak langsung masuk ke SD dan orang tua kalian pun sama. Coba tanya ke orang tua kalian, Mah pernah belajar pakai sempoa tidak? Atau pakai abakus tidak? Nah dulu pasti mereka pakai sama kayak Bapak ya. Tapi hasilnya pinter-pinter daripada sekarang. Nah jadi dari 500. gimana
lalu ya, sudah ada. Oh, silakan ada pertanyaan. Siapa? Irei? Enggak, Pak. Caranya gimana makainya? Makai itu? Bagaimana cara pakainya? Aku pernah pakai sekali, Pak. Ya, cara pakai abakus kita hanya perlu untuk menghitung secara cacah saja. Nah, ini ya, perhitungan cacah abakus. Tapi tidak semudah yang dibayangkan. Nah, ini caranya, lihat. 1, 2, nah ini kan 2 naik ya. Nah ini, kok tiba-tiba jadi 9? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ini tiba-tiba kok jadi 6? Kalau ini 1, 2 ngerti. Kalau ini kok jadi 9? Kok jadi 6? Ngerti nggak? Nih caranya. Jadi yang atas ini 5. Jadi kalau ada Aku udah pernah, Pak. uh, Aku pernah les pola, Bapak. Pernah banyak di bawah kan jualan. ya Aku pernah les pola, Bapak. bisa menghitung sampai ribuan tanpa pakai kalkulator. Semuanya pakai otak. Tapi sekarang mah lupa apa caranya gimana, nggak tahu. Caranya memang harus belajar, nggak bisa langsung kayak begini gitu ya. Nggak bisa pas kecil, tapi sekarang mah udah nggak bisa, lupa. Ya, Bapak. Sayang itu kalau Pak. Nah, jadi cara pakainya poin yang atas. Nah, ini ya. Jadi manik-manik yang atas ini nilainya 5 sehingga 5 ditambah 1 ini 6. Kemudian ini 5 ditambah 3 jadi 8. Jadi 5.834. Tuh gitu ngitungnya kalau pakai abakus. Belajarnya banyak lah ya. Dan itu adalah dasar dari perhitungan, dasar dari pembuatan komputer. Nah, jadi sekali lagi, salah. Nah, jadi sekali lagi ini mungkin harus kita pahami bersama ya bahwa komputer ini adalah teknologi yang tidak sederhana, tapi lahir dari sesuatu yang sederhana. Oke, ini ya. Nanti kita lihat ke bawah. Baik, tolong lanjutkan dong baca. Mikail, halo. Halo Mikail. Bagaimana jaringannya? Nah, kok hilang? Huruf-hurufnya jadi hilang ya pakai kuning. Halo Mikail. Enggak, belum. Oh, enggak ada. Oh ya deh, Irei. Yes, Pak. Halo Irei. Yes. Tolong lanjutkan. Bapak. Mesin analitik merupakan komputer multifungsi generasi pertama buatan Charles Babbage. Babbage. Jangan Babbage, Babbage. Mark I merupakan komputer elektronik. Mark I merupakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komputer mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat, membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Mark I dapat melakukan perhitungan matematik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Oke, lanjut dulu. Oke. Komputer generasi pertama dengan siklus berupa tabung hampa hingga memiliki ukuran yang sangat besar. Komputer generasi pertama yang dibuat antara lain sebagai berikut. Lanjut, Pak. Oke, lihat. Ini komputer generasi pertama yang kita lihat kemarin ya. Jadi main stage, oke. Kita lihat di sini. Mark I. Nah, lihat nih. Mark I. Kok ke Iron Man sih? Komputer. Nah, ini tuh. Komputer jadul.
mesinnya berat, alat-alatnya besi, semua tidak ada komponen elektronik secanggih sekarang. Tapi ini adalah hasil dari kemajuan teknologi yang sangat canggih ya. Sampai sekarang ini dimuseumkan komputernya. Jadi sekali lagi ini adalah awal muasal komputer. Kita nggak usah capek-capek mikirin bagaimana bikin komputer ya. Sama Allah tuh diberikan kesempatan untuk orang-orang barat menemukan ini supaya lebih mudah dipakai untuk kita sebetulnya ya. Kita nggak usah capek-capek mikir. Nah, tapi tetap aja kita juga harus mengerti bagaimana mereka membuat komputer supaya kita tidak ketinggalan, kita bisa menggunakan juga ya. Oke, kita lanjutkan. Elna, halo Elna. Tolong bacain dong. Lanjut. Halo Elna. Ada? Kair kayaknya. Coba Andrean, halo Andrean. Halaman berapa, Pak? Ini yang nomor 5 ya. Lanjut ke komputer setelah Dan 76. Komputer generasi, Pak. Komputer generasi pertama dengan sirkuit berupa tabung hampa sehingga memiliki ukuran yang sangat besar. Komputer generasi pertama yang dibuat antara lain sebagai berikut. Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding Mark I. ENIAC dibuat pada tahun 1946. Komputer Z3 dibuat oleh Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman. Pada tahun 1941 digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Colossus yaitu komputer pemecah kode rahasia Jerman yang dibuat oleh negara Inggris pada tahun 1943. Electronic Disk Variable Automatic Computer EDVAC dibuat oleh von Neumann pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaan kembali. Tahun 1951 UNIVAC Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model von Neumann. Oke, sudah sampai sana dulu ya. Jadi Sudah, Pak. di sini ya terima kasih Andrean, ada komputer yang disebut dengan ENIAC. Kita lihat coba ya. ENIAC. Ada layarnya? Kok nggak ada sih? Hitam, Pak. Gelap nggak? Iya, Pak, hitam. Iya, iya. Iya, Pak. Bapaknya mah ada ya? Ada. Lagi di laut. Ada, Chrome-nya nggak ada. Udah, Pak, udah ada. Hilang lagi. Nah ya ini. Command X, kalkulator, apa ini? Chrome. Harus ganti dulu kayaknya. Bentar. Kamera di main stage. Kita lihat window capture. Padahal Chrome-nya ini dinyalain nggak? Udah diapa-apain ini? Coba Google Chrome. Ayo tuh. ENIAC 1. Wow, lebih kecil daripada komputer yang Mark I, lebih kecil.
tapi tetap besarnya satu kelas di Ar-Rahmah. Kalau tadi besarnya satu sekolah. Nih, lihat kabel-kabelnya, pusing banget ya. Kemudian komputer generasi kedua Z3 oleh Konrad Zuse ya. Nah, gimana nulisnya? Gimana sih nulisnya? Z. Z3 komputer. Gimana nih? Oke, lebih kecil lagi daripada yang tadi. Tuh sudah segede inilah lemari buku ya. Tuh ini Z3. Jadi mesin-mesin yang tadi yang nah dan satu sekolah itu bisa digantikan seperti ini. Oke, kemudian satu lagi Colossus ya karena waktunya sedikit nih. Colossus komputer. Segede apa? Wah, masih gede juga. Tapi buatan Inggris ya, bukan buatan Amerika. Kalau yang tadi buatan Jerman, Amerika. Nah, ini Colossus nih. Masih gede juga, tapi nggak seperti tadi ya. Jadi ada mesin-mesin mekaniknya juga nih. Nah, lumayan lah. Itu sejarah perkembangan komputer yang sangat rumit. Jadi kita harus bersyukur bisa menikmati komputer saat ini dengan mudah. Oke, terakhir Zahid, halo, ada Zahid? Halo Zahid. Halo Zahid. Gak ada. Aku belum, Pak. Hafiz. Halo Hafiz. Pak, suaranya mah patah-patah, Pak. Gak kedengeran, Pak. Oh gitu. Oke, silakan. Nah, kesananya. Baik, Hafiz saja deh. Halo Hafiz. Dejan aja wel Pak. Aku, Pak, belum. Kan Dezan. Yuk. Tamatin. Tip. Ayo Dezan, komputer. Komputer generasi kedua menggunakan tube vakum dan transistor sehingga ukurannya lebih kecil dari komputer generasi pertama. Beberapa komputer generasi kedua adalah superkomputer seperti Stretch dan LAR. Ya. Pada awal 1960-an sepenuhnya menggunakan transistor. Lewat. Mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sepenuhnya menggunakan transistor. Ya. Komputer tersebut memiliki komponen-komponen yang sama dengan komputer pada saat ini, yaitu printer, menyimpan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Oke, terima kasih. Nah, ini generasi kedua. Jadi yang kita miliki saat ini adalah komputer generasi kedua ya. Sudah sangat canggih, lebih kecil dan menggunakan transistor. Nah, ini nih ketika ditemukannya transistor, apa sih transistor? Ada yang ngerti nggak apa itu transistor? Enggak. Nah, ini transistor tuh hilang lagi Google Chrome teh. Gimana sih? Gak bisa. Jadi transistor tuh komponen elektronik ya yang memang di sini ada nggak nih model 3D-nya? Transistor. Oh, nggak ada, nggak ada modelnya. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya transistor dia adalah komponen elektronik yang ada bulatnya nih kan, bulat-bulatnya. Nah, jadi di bulat-bulatnya tuh keluar dia penyimpanan elektroniknya di sana ya. Ini nggak bisa Google Chrome nih. Brak. Hilang lagi. Oke, coba ya. Ingin ke Google Chrome. Nah, ini ada coba.
Transistor. Kita lihat. Tolong kalian lihat di nah ini seperti ini nih. Setelah ditemukannya transistor, maka semua alat-alat elektronik yang rumit tadi, yang gede banget tadi bisa diminimalisir. Sehingga komputer sudah sangat kecil. Bahkan smartphone itu pun menggunakan transistor. Nah, ini kalau dibongkar HP kalian tuh seperti apa? Nah, kayak begini. Tuh. Jadi ada komponen elektroniknya nih. Transistornya di mana? Nah, di sini nih transistornya ya. Nah, yang kecil-kecil ini transistor semua. Jadi lebih kecil lagi justru dengan adanya HP ternyata komputer pun bisa tergantikan ya. Karena itu kita harus menggunakan HP ini untuk memintarkan diri kita, bukan membodohkan diri kita. Kita nggak bisa membuat alih-alih kita menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, sharing-sharing informasi tentang pendidikan dan kemajuan teknologi, atau mengingatkan tentang agama ya, berdakwah di HP gitu. Bisa kita juga sebetulnya. Nah, lihat dari Qualcomm Snapdragon ini yang ada di komputer ini sudah ada 2 juta 2 miliar, bukan 2 juta lagi, 2 miliar transistor hanya dari kotak kecil sepanjang 5 kali 5 senti. Masya Allah, Indonesia belum bisa buat. Kita harus belajar dulu ke Jepang, Korea, balik lagi ke Indonesia, beli alatnya, kemudian kita bisa buat sendiri. Bapak mengharapkan kalianlah nanti yang akan membuat komputer sendiri. Amin, 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 amin. Merek Miranti misalnya. Microsoft diganti jadi Miranti. Kayaknya rame deh ya. Atau misalnya TV merek Miko. Itu kan asik ya. Itu kan asik, jadi kita yang bikin sendiri gitu, bukan buatan orang lain kan. Nah, jadi Bapak harapkan kalian bersungguh-sungguh dalam belajar nih, karena nanti mimpi kita tuh seperti itu, membuat teknologi yang bisa kita manfaatkan sendiri, hasil anak bangsa, dan membanggakan kita semua. Kayak ada pertanyaan sebelum kita akhiri nih? Tidak ada. Kayak tidak. Ini Pak jadi terakhir Pak. Ya. Pak. Ya, mana? Komputer paling bagus buatan mana Pak? Oke. Korea. Paling bagus itu buatan mana? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, kita generasi komputer itu sudah sampai i7, i9 ya. Komputer paling canggih aja lah, tak di sini. Di Amerika, Pak. Core i7, Apple. i3. Sekarang sudah sampai Core i9, i9 tuh. Harganya 58 juta. Ngeri. Tokopedia Jadi iPhone 11 saja. yang jualnya tuh. Iya, Pak. Apa sih? Mereknya. Nah, ini nih salahnya tuh. Tapi sebaliknya, buat film juga itu pakai Patah-patah, Bapak. yang lebih canggih daripada ini ya. Jadi kan ini tuh Core i9, Core i Pak, patah-patah. patah-patah. Aku mah enggak, Pak. Biasa. Aku juga biasa Pak. Aku juga biasa, Pak. Luas ya. Jadi sekali lagi komputer tuh ini Kalau ada orang lain yang ngomong, bapaknya langsung patah-patah. cari Pak, suara apa hujannya Pak? nggak apa-apa. Kalau enggak HP-nya kentang. Dimilikilah oleh kalian. Kalau punya rezeki beli komputer yang canggih daripada beli HP. Kemudian kalian pergunakan untuk belajar membuat misalnya game sendiri atau aplikasi di Android sendiri.
dengan coding. Tuh kalian mungkin pernah dengar coding-coding ya. Itu sebetulnya hasil Apa itu? kecanggihan komputer saat ini. Nah, kita tidak bisa membuat mesinnya, tapi paling tidak kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, terima kasih karena sudah habis waktunya. Silakan kerjakan tugasnya halaman berapa tuh? Nitro. Yuh. Nah, salah. Jadi mana nih tadi kamera ya? Yucam salah. Yucam salah. Main stage dulu. Tibet, Yucam yang muncul. Peret. Coba halaman berapa tuh? 75 ya? 77. 77, silakan tuh di Nitro PDF. Yang ayo lakukan aja, Pak. Gimana? Ayo lakukan aja. Ayo diskusi sampai ke bawah. Oh, sampai belakang tuh, sampai belakang. Halaman 77 sampai 78. Tugasnya sudah ada di Google Class ya. Silakan dikerjakan. Ayo jangan dikerjain, Pak. Bagaimana? Ayo jawabnya dikerjain. Ya, ayo jawabnya sama lah, tidak di Ayo ya. Kerjain aja langsung. Ya, Bapak harapkan kalian bisa belajar dengan baik, kemudian menikmati belajar ini dengan ibadah yang dengan niat ibadah yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebentar, dia absen dulu. Lupa. Lihat nyalain kameranya supaya gampang absennya. Elna, halo, Elna. Tolong di absen lagi kayak tadi ya. Tolong dikasih jempol. Kemudian dinyalakan kameranya. Oke, Adit, Azka ya, ada ya. Azka Fauzan, Hafiz. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.